balik lagi sama aku di Nostalgia Movie. Pada video kali ini, admin akan membahas salah satu film terbaru berjudul Totally Killer 2023. Film ini menceritakan tentang remaja yang terlempar ke tahun 1987 saat pembunuhan berantai Sweet 16 terjadi. Ia harus berjuang untuk beradaptasi dan bertahan dari pembunuhan yang kejam. Jimmy bermitra dengan versi remaja ibunya untuk mengungkap dan mengalahkan pembunuh berantai yang kejam. Menjalani petualangan penuh ketegangan dan misteri, serta berusaha mengubah alur waktu untuk mencegah peristiwa berdarah tersebut terjadi. Bagaimana keseruannya? Disimak alur ceritanya sampai selesai. Tapi sebelum kita ke alur ceritanya, admin mau ingetin dulu ya guys, kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke alur ceritanya. Pada tahun 1987, kita dikenalkan kepada seorang psikopat bernama The Sweet 16 Killer, di mana psikopat ini terkenal sadis karena selalu membantai para korbannya dengan luka tusuk sebanyak 16 kali. Ya, tentunya kisah ini pun begitu terkenal sampai-sampai setiap orang selalu memakai topengnya. Di hari Halloween di tahun 2023, kita diarahkan kepada yakni anak gadis sekolahan yang begitu semangat untuk menonton konser meski sudah dilarang oleh ibunya. Too loud! Honey, I'm just trying to save your eardrums. Jimmy tetap bersikeras untuk pergi bersama temannya yang bernama Amelia. Ibunya yang bernama Pam pun hanya bisa curhat kepada sang suami. Dan mau tak mau Jimmy diizinkan pergi yakni dengan satu syarat, yaitu diantar oleh ayahnya untuk tiba ke rumah Amelia. Stay safe, honey. I love you. Singkat cerita, Pam yang berada sendirian di rumah pun sibuk memberikan permen kepada anak-anak yang datang. Oh my God. Tapi setelah itu tamu yang datang ternyata The Sweet 16 Killer. I'm a bit on edge. Trick-or-treating by yourself? Oh my... No. Dengan topeng yang khas, psikopat tersebut langsung menyergap Pam. Pam yang tak berdaya pun dibuat sengsara sampai pada akhirnya nyawa Pam harus melayang pada malam itu. Alhasil kematian Pam menjadi berita heboh di seluruh kota, dan Jimmy sendiri hanya bisa menangis. Sekejap seorang podcaster bernama Chris segera mengangkat kasus ini. Chris telah lama menanti kedatangan The Sweet 16 Killer yang dianggap punah oleh banyak orang. Tapi jelas berbeda dengan Chris. Jimmy terus-terusan murung memikirkan ibunya. Ia pun selalu berkomunikasi dengan para polisi demi dimintai beberapa keterangan yang update itu. Jimmy sengaja datang ke taman bermain yang ada di pusat kota karena tak jauh dari sekolahnya. Pihak sekolah turut mendirikan bazar bertajuk Science Fair. Around in space. Nah, disinilah Jimmy bertemu Amelia yang kebetulan sedang sibuk membuat sesuatu. Gak main-main karyanya kali ini adalah sebuah mesin waktu yang tak pernah dianggap oleh siapapun. Namun Amelia percaya bahwa dengan kecerdasannya yang ia dapat dari ibunya, maka mesin waktu ini akan berfungsi. Hingga tiba saatnya pada malam hari, Jimmy pun masih berada di sana. Dan tiba-tiba saja The 16 Killer datang untuk mengincar kedua gadis itu tanpa motif dan juga tanpa alasan. Jimmy yang panik pun hanya bisa bersembunyi di dalam mesin waktu. Ujungnya serangan bertubi-tubi membuat mesin itu menjadi rusak dan Jimmy sendiri langsung berpindah ke masa lampau. Kini
Kini ia sudah kembali ke tahun 1987, yang jelas-jelas sangat berbeda jauh dengan masa sekarang. Orang-orang nggak tahu bahwa Jimmy baru saja melakukan perjalanan waktu dan sebisa mungkin ia menutupi jejak-jejak itu. Dengan mengandalkan tumpangan dari orang random, Jimmy sengaja datang ke sekolahannya. Hi. Ia hanya memiliki satu tujuan, yaitu berpura-pura mengikuti program pertukaran murid. Tak disangka Jimmy berhasil lolos, ia pun segera mengikuti kegiatan pertama di sekolah tersebut. Yang mana dari jauh terlihat bahwa Pam benar-benar masih muda. You're out, bitch. Pam yang ini bukanlah sembarang murid karena ia hobi membuli serta mengetahui 3 murid lain yang bernama Tiffany, Marissa, dan juga Heather. Lalu datanglah Jimmy ke kelas fisika, Is Lauren Creston in here? di mana kali ini ia berjumpa dengan ibu dari Amelia yang bernama Lauren. You look great. Sontak Lauren kaget karena Jimmy mengaku bahwa ia berasal dari tahun 2023. Yang ternyata di tahun 1987, mesin waktu memang sedang dikembangkan oleh Lauren sendiri. Dan tak heran Lauren langsung percaya bahwa perjalanan waktu memang berhasil terjadi. Tentulah di sisi lain Amelia mulai panik sendiri akan hilangnya Jimmy secara misterius. Singkat cerita, datanglah Jimmy ke sebuah party yang diadakan oleh siswa paling populer. Dan ternyata pria tersebut adalah ayahnya ketika waktu muda. Ya, tepat di momen ini sang ayah masih menjalin hubungan dengan Pam. Namun sayang tak ada satupun yang sadar bahwa nyawa Tiffany sedang terancam. 16 Killer pun berhasil menyelundup yang ujungnya Tiffany terkena tusuk sebanyak 16 kali. Dengan suara musik yang begitu keras, mereka semua hanya bisa pelangak-pelongok tanpa sadar sama sekali. Ya, hasilnya The 16 Killer berhasil lolos. Sedangkan Tiffany harus tewas secara mengenaskan. Parahnya para polisi di masa itu tidaklah gercep sama sekali. Mereka meremehkan kasus ini serta hanya menyalahkan kecerobohan para murid. Esoknya Jimmy kembali dijemput oleh Marissa dan kawan-kawan untuk pergi menginap di suatu villa. Hebat sekali bukan? Baru aja teman mereka terbunuh, sekelompok cegil ini malah keluyuran lagi di tempat antah berantah. My parents' condo. No, this is not a condo. Party's here. Ya, meskipun ada ayahnya Jimmy juga yang turut ikut untuk menginap, tapi tentu saja sepanjang hari tugas Jimmy hanyalah memantau dan memantau. Siapa tahu dengan melakukan pemantauan ini, Jimmy bisa membatalkan kematian ibunya di masa yang akan datang. Sayangnya, Pam malah sibuk berpacaran. Begitupun dengan Heather yang udah teler sembari diperiksa terus-menerus oleh teman dari ayahnya Pam. Akan tetapi tepat setelah itu The Sweet 16 Killer berhasil masuk entah bagaimana caranya. Tapi yang jelas gerak-geriknya tak ketahuan sama sekali. Ya, meski Heather sempat sadar tapi jelas sudah nyawanya harus dibuat melayang secara cepat. Namun seusai Heather tewas, Jimmy ternyata telah memantau sedari tadi, bahkan psikopat itu langsung diserbu juga oleh tiap murid. Tapi ya karena nggak ada obat perlawanan, para murid harus sia-sia dan mereka ditinggal pergi oleh psikopat tersebut. Dari sinilah para polisi mulai panik sendiri. Mereka menyesal telah meremehkan The Sweet 16 Killer. Karena bisa dibayangkan dalam beberapa hari 2 nyawa telah melayang. Luka tusuk dari masing-masing korban pun terhitung 16 tusukan, yang itu berarti psikopat tersebut sengaja membuat ciri khasnya sendiri. Namun Lauren gak mau tinggal diam, ia mengaku telah membuat mesin waktunya secara maksimal dan sangat siap untuk dipakai. Sontak Jimmy segera memberitahu ibu bersama ayahnya.
Tapi untuk menggunakan mesin waktu ini, mereka tak bisa berada di dalam bilik kecil. Melainkan Jimmy bersama Lauren harus mencari suatu wahana yang mengandalkan putaran cepat seperti gasing. Dan untungnya wahana yang dimaksud memang ada di depan mata. Sembari menunggu Lauren, menyiapkan rencana pun mulai diatur. Masing-masing dari mereka ditugaskan untuk berpencar demi memancing psikopat itu. Dan benar saja ketika Marissa berjalan, The Sweet 16 Killer mulai mengikuti. Di sini hal yang dinanti-nanti langsung terjadi. I told you I wasn't the killer! Iya, psikopat itu benar-benar dikeroyok sampai tewas. Mengejutkannya, orang di balik topeng tersebut ternyata sang kepala sekolah dari sekolahan mereka. Usut punya usut, kepala sekolah ini berpacaran dengan salah satu murid yang memiliki badan gemuk. Di mana dari pengakuan Pam, siswi itu selalu diejek olehnya dan kawan-kawannya. Tak heran atas alasan itulah ia langsung membalaskan dendam kepada tiap-tiap dari mereka. Namun tiba-tiba saja Marissa harus dibuat tewas oleh sosok yang sama. Disinilah bagaimana mungkin psikopatnya bisa ada dua. Mau tak mau dipancinglah psikopat itu ke wahana berputar. Sedangkan Lauren sendiri segera pergi serta segera digantikan dengan kehadiran Pam. Di timeline waktu yang sama, yang pada akhirnya Jimmy pun segera membiarkan ibunya lolos. Dan topeng dari psikopat tak sengaja tertarik. Kagetnya ternyata psikopat yang satu ini adalah Chris. Chris si podcaster yang sengaja menyamar menjadi psikopat itu demi meramaikan topik The Sweet 16 Killer. Parahnya hanya demi konten, Chris pun rela membunuh Pam. Secara tak langsung Chris bisa pindah karena ia telah masuk juga di saat Jimmy sedang berpindah waktu. Dan bisa dibilang sekalian sudah terlanjur masuk. Chris langsung menuntaskan dendam asli dari The Sweet 16 Killer sekaligus menaikkan pamornya. Nice. Time travel. You shouldn't have messed with my family! Enjoy the ride. Di mana pada ujungnya ia pun harus dibikin lenyap setelah bergesekan dengan tarikan waktu. Yang alhasil tenaga besar itu turut membuat Jimmy berpindah lagi ke lain waktu, guys. Ya, hebatnya Lauren telah menyeting waktu ke momen yang tepat, di mana Pam masihlah hidup serta sehat sentosa. Di akhir film, Jimmy benar-benar berterima kasih kepada Lauren. Meskipun Lauren sendiri tak tahu persis apa yang sebenarnya ia telah berbuat. Tapi di samping itu Jimmy pun bersyukur karena ia masih memiliki keluarga yang utuh. Fucking time travel. Akhir kata, terima kasih telah menonton. Jangan lupa di subscribe, tetap semangat kawan, dan sampai jumpa di video selanjutnya.